Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fellow audience, welcome to Mandelsa Podcast with Milia here. We're going to talk about some trending topics. Alhamdulillah kita udah selesai sama kondisi pandemi. Semuanya udah balik normal. Kita semua udah sekolah dengan normal, full di sekolah. Yang kerja juga udah balik ke kantornya. Kita juga udah bisa buka masker di dalam ruangan terbuka. Alhamdulillah banget pandeminya udah kelar. 2 tahun pandemi kita cuma di rumah, bener-bener kerjain tugas itu pun sangat dikit tugasnya. Menurut aku selama aku pandemi, aku ngerjain tugas sangat dikit. Jadi banyak banget free time yang aku dapetin selama pandemi. Dan sayangnya aku gak memanfaatkan free time itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Aku cuma fokus sama HP aku, scroll TikTok, bisa sampai seharian, bolak-balik semua social media yang aku punya. Dan ya bener-bener seharian tuh bisa cuma scroll TikTok doang guys. Kalian juga pasti ada dong yang kayak gitu. Di TikTok banyak banget video-video yang kita temuin selama 2 tahun. Ada banyak banget hal-hal viral tuh di TikTok. Mulai dari Odading Mang Oleh. Terus banyak banget ya jokes-jokes kayak apa ya, banyak banget yang viral selama 2 tahun ini doang gitu. Dalgona Coffee. Siapa yang udah cobain Dalgona Coffee? Terus di TikTok gak cuma video lucu-lucu, ada banyak juga video edukasi yang aku dapetin dari sana. Juga banyak video endorsement dan affiliator yang aku dapat dari sana. Kita, ini remaja ya, masa-masanya kita pakai skincare, pasti ngeliat video-video endorsement atau promosi skincare tuh jadi tertarik gitu buat beli. Apalagi kalau kemasannya lucu ya. Aku personally suka beli skincare itu yang kemasannya lucu. Nggak tahu benefitnya apa. Kalau lucu aku beli. Kadang tuh kayak gitu. Atau cuma karena kata orang bagus, ya aku beli. Dan disitulah kesalahan aku. Aku beli produk skincare yang dipromotin sama orang-orang tanpa tahu sebenarnya itu tuh buat apa. Dan tanpa aku memahami sendiri skin condition aku itu seperti apa. Disitulah aku muncul breakout guys. Sedih banget. Aku breakout karena memakai produk yang gak sesuai sama skin condition aku. Dan dari situ aku belajar buat sebelum aku beli produk, aku selalu melihat bahan-bahannya dulu. Jadi setiap misalnya aku ke store, aku selalu cek dulu bahannya apa. Dan kadang tuh sebelum aku beli, atau misalnya kalau belanja online kita check out kan, aku selalu cek ingredientnya, bisa di website buat ngecek ingredient, atau aku searching satu-satu tuh. Karena ada beberapa bahan di skincare yang mungkin gak aman untuk sensitive skin dan bisa aja gak baik buat lingkungan sekitar kita. Jadi setelah breakout aku itu, aku berhenti buat pakai skincare yang bahan aktifnya lumayan kenceng gitu. Di sini juga aku mau ngasih tips ke kalian gimana caranya biar gak salah pilih sama produk-produk yang kalian gunakan. Gak cuma skincare buat pada wajah, mulai dari shampoo, sabun, itu semuanya isinya pasti bahan kimia kan. Jadi kalian harus hati-hati dalam pemilihan produk-produk seperti itu. Apalagi kan kalian pakai di badan ya, takutnya bisa mempengaruhi kesehatan kalian. Jadi tips dari aku buat kalian yang suka pakai skincare, cosmetic product, hair care products, itu yang pertama selalu cek ingredients. Selalu ketahui apa aja ingredients yang berbahaya guys. Dan kita kan udah hidup di era modern nih, ada Google, kita bisa cek-cek artikel ingredients apa tuh yang berbahaya gitu. Yang kedua adalah ketahui skin condition kamu. Jadi skin condition orang itu kan beda-beda dan kita bukan ahlinya, jadi kita nggak tahu. Dan kalau emang diperlukan, kalian bisa langsung datang ke ahlinya seperti dermatologis, dokter kulit gitu. Dan kalau emang diperlukan ya, kadang kita juga bisa tahu skin condition kita lewat kita sendiri. Misalnya kayak kulit aku berminyak gitu kan, kita bisa tahu sendiri. Cuma kalau emang diperlukan bantuan untuk dari expert, bisa langsung mending dikonsultasikan. Yang ketiga, memilah promosi yang kalian dapatkan. Kalian memilah konten apa aja yang kalian dapatkan. Misalnya kalian dapat konten, abis nonton konten endorsement, kalian cari tahu dulu nih
apakah klaim dari produk itu benar atau cuma ini overclaim karena endorsement. Jadi kalian benar-benar harus pintar banget kalau misalnya dapat asupan konten rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Karena ada beberapa content creator ya yang bisa aja melakukan overclaim gitu. Jadi kita sebagai konsumen ada baiknya hati-hati. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu ke kalian nih beberapa bahan kimia yang perlu kalian waspadai dalam pemilihan produk-produk. Di sini bahan kimianya ada yang berbahaya buat lingkungan juga loh. Gak cuma di kesehatan kita tapi bisa merusak environment juga. Disclaimer, informasi yang aku sebutkan ini adalah rangkuman dari beberapa artikel, jadi aku bukan skin expert. Untuk lebihnya bisa kalian langsung cek di artikel-artikel yang ada di Google. Jadi semua informasi yang aku sebutkan ini adalah hasil rangkuman dari beberapa artikel. Oke, jadi bahan-bahan yang aku sebutin ini tuh ditemuin banyak banget di skincare. Jadi bahan ini tuh bahan-bahan basic yang sering ada di skincare dan kalian mesti waspadain. Yang pertama ada fragrance atau perfume. Jadi bahan kimia ini tuh berfungsi buat menetralkan bau gak sedap yang muncul dari kandungan pada bahan skincare. Ini tuh gak dianjurkan, tapi kita sering pakai ini. Kayak di perfume, itu sebenarnya kalau kalian terpapar terlalu banyak, kalian menghirup terlalu banyak, itu berbahaya guys. Jadi fragrance ini juga gak aman buat di sensitive skin. Aku sendiri sensitive skin dan aku selalu menghindari produk-produk yang punya fragrance. Fragrance ini biasanya juga disebut kayak essential oil, banyak banget deh. Terus bahaya apa aja sih yang bisa ditimbulkan oleh kandungan fragrance ini? Yang pertama, menurut American Academy of Dermatology, fragrance ini tuh menyebabkan iritasi. Apalagi pada kulit sensitif tuh ya, bisa cepet banget iritasinya. Terus yang kedua, sebuah studi di tahun 2016 menyatakan bahwa fragrance ini bisa menyebabkan asma. Karena bau-bauan, jadi bisa aja mempengaruhi asma gitu. Terus juga fragrance ini bisa memperparah alergi jika kalian punya. Jadi bisa aja kalian setelah tercium fragrance ini, kalian yang punya alergi jadi bersin-bersin gitu guys. Memperparah alergi dong ya. Terus dampak yang keempat juga ini tuh dapat mengganggu hormon. Jadi ahli biologi di North Carolina State University mengungkapkan bahwa parfum dapat mengganggu hormon testosteron pada laki-laki. Di perempuan juga bisa mengganggu hormon kesuburannya. Jadi penggunaan fragrance berlebih ini sangat tidak disarankan buat ibu hamil atau anak-anak yang masih kecil karena bisa mengganggu hormonnya. Terus bahan yang kedua ada phthalates. Jadi bahan kimia ini digunain biasanya buat plastik jadi lebih fleksibel. Buat di kosmetik sendiri itu biar produknya lebih awet. Jadi phthalates ini biasanya tuh nyatu sama produk yang punya fragrance. Jadi kalau misalnya produknya mengandung fragrance, kemungkinan produknya tuh mengandung phthalates juga. Jadi biasanya kandungan ini tuh ada di, contohnya nih ada di hairspray. Jadi hairspray itu pakai phthalates supaya rambutnya lebih lama tahannya, lebih kakunya lebih lama. Gitu. Ini bahaya banget kalau misalnya terhirup berlebih. Jadi dampaknya tuh ya, menurut peneliti dari Massachusetts General Hospital, menemukan bahwa kandungan phthalates ini memengaruhi hormon reproduksi atau kesuburan. Jadi sangat tidak disarankan untuk ibu hamil ya pakai ini. Jadi waspada guys kalau misalnya ada produk yang mengandung fragrance dan phthalates. Biasanya berdua ini tuh saling nyatu gitu. Yang ketiga ada paraben. Paraben ini digunakan dalam produk kosmetik dan pembersih kulit. Biasanya untuk mencegah pertumbuhan bakteri serta jamur yang bisa mengurangi kualitas produk. Jadi ini supaya produknya tetap bagus gitu. Tapi ini juga bisa nyebabin beberapa dampak negatif buat para penggunanya. Yang pertama, itu bisa nyebabin alergi gatal, ruam kemerahan, bengkak, juga rasa terbakar gitu. Yang kedua, itu menyebabkan kanker. Cuma studinya masih terbatas. Jadi, kenapa dia dikatakan bisa menyebabkan kanker? Karena zat yang struktur kimianya ini mirip sama estrogen. Estrogen ini sering dikaitkan dengan terjadinya penggandaan sel kanker atau non-kanker dalam payudara. Terus juga pada tahun 2004, peneliti dari Inggris, Philippa Dabray PhD, menemukan adanya paraben pada tumor payudara yang berbahaya.
Cuma sampai saat ini belum ada studi yang membuktikan bahwa paraben ini benar-benar menimbulkan penyakit yang berbahaya. Cuma buat kalian yang punya alergi dan kulit yang sensitif, lebih baik dihindari kandungan paraben ini. Banyak kan produk-produk yang tidak mengandung paraben gitu. Lebih baik digunakan produk yang nggak mengandung paraben itu. Terus yang keempat ada SLS atau sodium lauryl sulfate. Jadi dia ini biasanya dipakai buat ngebersihin. Pertama kali digunakan pada Perang Dunia Kedua buat ngebersihin alat perang dan kendaraan perang. Cuma seiring berjalannya waktu, company-company besar di Amerika memakai SLS ini sebagai pembersih badan. Biasanya ada di sabun cuci muka, sabun mandi gitu ya. Dampaknya apa aja sih? Jadi Cosmetic Ingredients Review menyatakan bahwa ini menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, terutama pada kulit yang kering dan sensitif. Terus dampak keduanya itu ada potensi kontaminasi dioksin yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker ya. Jadi dalam proses pembuatannya ini tuh ada potensi kontaminasi dengan zat yang namanya 1,4 dioxide dan itu sifatnya karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Terus ada peneliti di Denmark juga, dia meneliti sekitar 76 produk dan 85% dari produk itu tuh mengandung 1,4 dioxide. Jadi kalian hati-hati dalam memilih produk yang buat kayak facial wash, sabun badan, itu hati-hati dalam pemilihannya. Lebih baik pilih yang SLS free ya. Karena ini serem juga. Dia selain berbahaya buat di badan, dia juga merusak lingkungan, guys. Jadi karena kalian bilas gitu ya, bisa aja dia ke tanah, bisa aja tuh tanahnya jadi rusak. Tapi produk yang digunakan ini, produk yang mengandung SLS ini aman digunakan kalau langsung kalian bilas. Terus juga untuk penggunaan kandungan SLS dalam produk yang bertahan lama di kulit, konsentrasinya nggak boleh lebih dari 1%. Terus ingredients yang kelima itu ada octinoxate. Jadi ini bahayanya buat environment, buat lingkungan. Jadi octinoxate itu biasanya ada pada sunscreen. Ya, buat blocking UVA rays gitu ya. Dia ini di-ban di Hawaii, guys. Zat Yang kelima ada octinoxate. Jadi ini tuh ada di sunscreen, biasanya buat melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Cuma sayangnya bahan ini tuh di-ban di Hawaii karena merusak terumbu karang. Di US sendiri, FDA-nya membatasi konsentrasinya pada sebuah produk maksimal adalah 7,5%. Jadi, buat kalian yang biasanya liburan tuh ya, terus nyelam, lebih baik jangan gunakan sunscreen yang ada octinoxate-nya karena ini berbahaya banget buat terumbu karang, bahaya banget buat lingkungan. Oke, jadi itu aja sih ingredients yang bisa aku sebutin. Ini ingredients dasar yang biasanya banyak banget ditemuin di kosmetik atau skincare products. Nah, setelah kita tahu nih, ternyata banyak banget bahan-bahan kimia tuh yang dipakai sekitar kita. Semua itu pasti bahan kimia. Even meja ini tuh pasti ada bahan kimianya kan. Gimana dia bisa terbentuk jadi meja ini, pasti ada proses kimianya dong. Dulu tuh aku sempet sebel kayak, ngapain sih belajar kimia, susah banget gitu. Awal-awal SMP tuh kan, awal-awal masuk kimia kayak sebel, buat apa sih belajar kimia? Tapi sampai kesini tuh makin sadar gitu, bahwa semua yang ada di sekitar kita itu semuanya soal kimia. Produk yang kita pakai, bahkan kita bernafas pun itu tuh masuk ke dalam proses kimia gitu. Jadi tuh aku makin sadar, sebenarnya kita tuh butuh belajar kimia. Karena semua yang ada di sini tuh kimia kan. Kita mungkin nggak perlu belajar kimia sampai expert, sampai harus tahu ada zat apa aja sih. Semua zat itu kita nggak perlu tahu. Cuma kita setidaknya tahu gitu. Zat-zat apa aja yang dasar aja, yang perlu kita hindarin. Dan kita harusnya berterima kasih sama para peneliti dan expert yang udah ngasih tahu kita, yang udah membuat produk-produk yang mengandung bahan kimia dan bermanfaat bagi kita, dan kita juga harus berterima kasih sama mereka karena mereka bisa memberikan informasi ke kita bahan-bahan kimia apa aja yang harus dihindarin karena bahaya banget buat kesehatan ya asal pilih seperti itu. Terus kan tadi adalah bahan-bahan kimia yang nggak baik, yang perlu kalian waspadai. Di sini aku mau ngasih juga nih bahan-bahan kimia apa aja tuh yang efektif dalam kandungan skincare dan dia scientifically tested ya. Informasi ini aku dapatkan dari provenskincare.com.
Jadi bahan pertama itu ada hyaluronic acid. Aku sendiri suka banget pakai ini. Jadi ini biasanya ada di moisturizer. Itu tuh bikin kulit lembab. Dan aku suka banget pakai produk yang ada hyaluronic acidnya. Karena pasti abis itu tuh kulit tuh jadi kenyal gitu. Terus yang kedua ada AHA. Biasanya ini sebagai exfoliator. Bisa digunakan tapi biasanya ada batasan-batasannya. Batasan hari, batasan konsentrasinya. Jadi untuk AHA bisa kalian search lebih lanjut ya. Terus yang ketiga ada ceramides. Ini juga biasanya ada dalam pelembab. Aku sendiri juga suka banget sama bahan ini. Dia bikin kulit aku lembab. Bisa aku pakai tuh malam kan. Paginya tuh pasti muka tuh seger banget. Bahannya ringan gitu. Terus yang keempat ada retinol. Dia ini biasanya ada di produk-produk anti-aging. Buat remaja sendiri, retinol ini nggak terlalu dibutuhin. Biasanya boleh dipakai mulai dari umur 20-an ya. Jadi mungkin sekarang kita nggak butuh retinol, ntar kalau udah 20-an. Terus yang keenam ada vitamin C. Ini bagus banget buat mencerahkan. Aku sendiri juga suka pakai ini di pagi hari. Setelah kalian pakai vitamin C jangan lupa sunscreennya ya. Terus yang terakhir ada vitamin E. Cuma buat kulit berjerawat ini nggak disarankan karena dia bisa memperbanyak jerawat. Dia menambah produksi minyak, jadi bisa aja menyebabkan jerawat. Oke deh, segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat ya. Hati-hati dalam pemilihan produk yang kalian gunakan sehari-hari. Karena semua di sekitar kita itu pasti mengandung bahan kimia.